Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 19310411173, kelas Penjaskes Rek E, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Ibu Siti Raihan, SPD, MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Multiplane Intelligence. Dan saya ketahui tentang materi Multiplane Intelligence, yaitu kecerdasan dalam Multiplane Intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, memperoleh pengetahuan, mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif, menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, serta kemampuan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Kemudian materi yang kedua, yaitu Emotional Intelligence. Emotional Intelligence yang saya ketahui yaitu, menurut pemahaman saya, Emotional Intelligence atau EQ adalah kemampuan pada diri seseorang untuk mengontrol emosinya dan orang lain yang ada di sekitarnya, karena emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, dan kecerdasan intelligence mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid dalam suatu hubungan. Adapun pengaruh EQ dalam pembelajaran, yaitu dapat memotivasi diri sendiri dan memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan pembelajaran serta timbulnya keberanian di dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu berdasarkan pengalaman saya, yaitu saya memberanikan diri bertanya kepada guru atau dosen ketika ada suatu hal yang tidak saya ketahui, serta memberanikan diri menjelaskan materi di depan teman-teman. Kemudian materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif, perkembangan moral dan spiritual. Yang saya ketahui tentang materi perkembangan kognitif, perkembangan moral dan spiritual, yaitu kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut teman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Han menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gandron menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Beberapa ahli psikologi juga berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia manusia. Sebagian ahli psikologi lainnya berpendapat bahwa perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia hidup. Kemampuan berpikir manusia juga turut dipengaruhi kemampuan bahasa manusia, sebab bahasa merupakan alat berpikir pada manusia. Kemudian teori perkembangan kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Selanjutnya yaitu konsep perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Kemudian moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, sendiri, berasal dari mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Selanjutnya, Salam mengartikan moral sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Salam 2000. Kemudian Sejarah Kawi 2006 menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Kemudian perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia,
Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal atau menyeluruh tentang kemanusiaan. Kemudian kebaikan lainnya merupakan kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang, misalnya status sebagai siswa, suami, istri, dan lain-lain. Kemudian materi yang keempat yaitu perkembangan psikososial. Yang saya ketahui tentang materi perkembangan psikososial, yaitu perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam berbagai individu berhubungan dengan orang lain. Jadi perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Perkembangan psikososial pada masa kanak-kanak dibagi dalam beberapa fase. Menurut teori psikoanalisis Freud tahun 1856 sampai 1939 yang mengungkapkan bahwa perkembangan psikososial manusia dibagi dalam 8 fase, dan beberapa di antara fase perkembangan psikososial masa kanak-kanak yaitu Papalia dan Ols 1995, yaitu 1. Fase pembentukan kepercayaan versus tidak percaya dari umur 0 sampai 18 bulan. Kemudian kedua yaitu fase otonomi versus fase malu-malu dan ragu-ragu, yaitu pada fase umur 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu atau yang terakhir yaitu fase inisiatif versus merasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Kemudian materi yang kelima yaitu materi perkembangan bahasa. Yang saya ketahui tentang materi perkembangan bahasa yaitu bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolkan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Dilihat dari perkembangan umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berbahasa individu, tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut. Dilihat dari perkembangan umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berbahasa individu, tahapan perkembangan bahasa dibedakan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut, yaitu tahap pralinguistik atau meraban dari umur 0,3 sampai 1,0 tahun atau 1 tahun. Kemudian kedua yaitu tahap holofrastik atau kalimat satu kata dari umur 1 sampai 1,8 tahun. Kemudian ketiga yaitu tahap kalimat dua kata dari umur 1,6 sampai 1,8 tahun. Tahap kalimat dua kata tahap kalimat dua kata yaitu 1,6 sampai 2,0 tahun. Kemudian tahap keempat yaitu pengembangan tata bahasa awal dari umur 2,0 sampai 5,0 tahun. Kemudian tahap kelima yaitu pengembangan tata bahasa lanjutan dari umur 5 sampai 10 tahun. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap dari umur 11 tahun sampai dewasa. Kemudian materi yang keenam, materi yang terakhir yaitu misbehave. Yang saya ketahui tentang materi misbehave yaitu misbehave merupakan kelakuan buruk atau perbuatan yang tidak baik. Jadi menurut Charles dalam Pia Todras tahun 2007 adalah perilaku yang dianggap tidak pantas untuk setting atau situasi tertentu. Dalam model Charles, misbehavior perbuatan tidak baik digolongkan menjadi 5 jenis yang meliputi aggression, berperilaku agresif atau menyerang, immorality, berperilaku tidak sopan, kemudian defiance of authority, menentang otoritas,
kemudian class disruptions, gangguan kelas, dan yang terakhir clowning around, berperilaku yang mengundang tawa di sekitarnya. Aggression, berperilaku agresif atau menyerang, mengacu pada penyerangan fisik dan verbal atau ucapan yang ditunjukkan pada guru atau siswa yang lain. Immorality, berperilaku tidak sopan, mengacu pada tindakan seperti mencontek, berbohong, dan mencuri. Kemudian defiance of authority, menentang otoritas, diartikan sebagai menolak melakukan perintah dari guru. Kemudian class disruption, gangguan kelas, mengacu pada tindakan-tindakan seperti berbicara terlalu keras, berjalan berkeliling ruangan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mengajar, kemudian dan berulang kali meminta izin meninggalkan kelas. Sedangkan clowning around yaitu berperilaku mengundang tawa di sekitarnya, terdiri dari bermain-main, melamun, tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, dan membuang-buang waktu pada saat proses pembelajaran. Jadi cukup sekian, itulah tadi beberapa materi ujian akhir semester pendidikan peserta didik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.